Cek, cek suara Pak. Suaranya masih kemut ya di situ Pak. Suara sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek suara dulu Pak. Masuk nggak Pak suara saya Pak? Suara sampean belum masuk ke sini loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Maaf saudara ahli surga semuanya yang sudah menunggu karena ini sedang online lagi-lagi terjadi masalah. Biasanya kita menggunakan aplikasi StreamYard. Hari ini kita menggunakan Zoom Meeting. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Sebentar. Baik, seperti biasa, ngobrol bareng sahabat kali ini, kita kedatangan tamu atau narasumber yang luar biasa. Beliau pengusaha. Beliau mantan pelaku riba. Beliau ini nama usahanya Monas Keramik. Nah, tepatnya toko bangunan ya. Dan beliau mempunyai sebuah gedung walet, tentunya yang berisikan walet, burung walet. Nah, ya itu sekelumit gambaran narasumber kita pada siang hari ini. Baik, untuk memperkenalkan secara langsung mungkin bisa diperkenalkan dulu nih Pak Nafis dan istri. Silakan diperkenalkan diri dulu. Dicek sound dulu ya, tadi suaranya belum masuk ke sini. Suaranya belum masuk ke sini, Pak. Buat yang lagi nonton coba sambil didengar ya. Suara narasumber apakah sudah masuk atau belum? Bantu cek. Cek, Pak. Ya, penonton sambil dicek ya ini suara narasumber atau suara host kali ini masuk atau terdengar atau tidak, dibantu. Silakan klik komen. Belum. Ini yang suara saya atau suara narasumbernya ya yang belum ya? Di sini belum masuk suaranya Mas Adit. Coba dicek Pak Nafis. Suara di tempat Pak Nafis. Nah, cuman suara saya ini yang masuk. Kalau enggak keluar masuk lagi. Baik,
karena ada kesalahan mungkin waktu masuknya, setelan masuknya, jadi narasumber agak terganggu. Pada siang hari ini seperti biasa kita akan berbincang-bincang dengan narasumber, tentunya terkait dengan perjalanan hijrah beliau, terkait apa sih masalah sebelum atau di waktu mengambil riba itu, terus pengaruhnya di keluarga seperti apa, lalu setelah beliau hijrah seperti apa, apakah bisnisnya makin melejit atau seperti apa, nanti kita gali bersama. Karena ini aplikasinya berbeda, jadi untuk pertanyaan tidak bisa saya tampilkan, maka nanti tolong dibantu di klik atau diketik ya di kolom komen. Ini Pak Nafis masuk suaranya, kalau yang saat ini masuk. Masuk? Masuk. Tadi ada kesalahan kayaknya masuk. Oke. Baik, ini kebetulan sudah masuk ya. Nanti kita seperti gambaran, karena kita melihat pergerakan di Facebook, grup tentunya di MTR maupun MTR Lampung atau MTR Nasional, itu banyak sekali komen-komen yang mengatakan begini, MTR kok cuman bahasanya cuman jual-jualan buku, MTR kok cuman nggak memberikan solusi. Banyak sekali, nanti kita sambil bincang-bincang sambil kita kupas Pak Nafis ya. Silakan perkenalkan diri dulu karena ini sudah masuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan para sahabat, nama saya Nafis Fahri. Kebetulan saya tinggal di Tulang Bawang Barat. Saya punya usaha toko bangunan dan toko keramik. Alhamdulillah Allah kasih tambahan, yaitu sarang burung walet. Di sini saya bersama istri. Ini geser sini, biar kelihatan. Nah, istri saya. Perkenalannya saya rasa nanti kita lanjutkan sambil kita ngobrol, Pak Adit. Kok istrinya belum memperkenalkan diri loh. Silakan Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Christine Suprapto, aslinya orang Tanjung Karang, nikah dengan Bapak Nafis, jadi tinggal di Tulang Bawang sekarang. Oh, tadinya orang kota Bu ya? Enggak juga lah, sama aja Pak Adit. Gitu. Baik, perkenalan awalnya cukup ya. Ini sambil dipersiapkan untuk yang lagi menonton, sahabat ahli surga semuanya, pertanyaan-pertanyaan terbaiknya. Tadi yang saya bicarakan terkait grup MTR dan MTR Lampung mungkin sambil kita bahas di sini. Baik, untuk pertanyaan pertama Pak Nafis, untuk menggali informasi dan inspirasi dari pasangan yang luar biasa ini. Jadi begini, kan banyak nih ya, kalau tipikal orang masuk MTR itu yang seperti sudah stadium 4 atau yang benar-benar sudah ada niatan hijrah nih, usahanya tidak stadium 4, dia memang niatan untuk hijrah. Tapi ada juga yang benar-benar sudah jatuh, sudah stadium 4, dia baru masuk MTR. Nah, kalau Pak Nafis itu masuk kategori yang seperti apa, dan bagaimana sih perjalanannya, usahanya itu, apa langsung sekian miliar itu, tolong diceritakan. Silakan. Oke, nah Pak Adit, alhamdulillah saya masih tergolong di golongan stadium, cuman alhamdulillah masih belum stadium 4. Nah, cuman cobaan musibah itu sudah bertubi-tubi kami rasakan. Hidup pun sudah seperti sirkus, kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki, itu sudah kami alami. Jasadnya ada di hari Jumat, pikirannya sudah ada di hari Senin, itu juga kami alami. Jadi
luar biasa. Alhamdulillah, saya kenal MTR pun qadarullah, Allah perkenalkan saat saya pergi haji di tahun 2017. Saya dipertemukan oleh namanya Bang Irwansah dari Asahan, Medan. Sekarang beliau sudah hijrah ke Pekanbaru. Nah, di sana secara tidak sengaja saya dipertemukan dengan beliau. Akhirnya saya kenal MTR ini. Kalau saya mau ceritakan bagaimana perjalanan saya ketemu dengan Bang Irwansah ini, benar-benar Allah yang atur gitu ya. Tanpa kita sengaja, tanpa kita ketahui, ternyata Allah pertemukan yang menurut saya pun itu di luar dugaan saya, di luar dugaan kami. Akhirnya saat kembali di Indonesia setelah pergi haji, Bang Irwansah masih sering kontak saya, artinya begini, Bang Nafis, ini ada event MTR nih di Bengkulu waktu itu, mau ikut nggak? Saya masih merasa belum butuh MTR. MTR dia sudah tahu, oh, untuk membebaskan riba, untuk hidup lebih berkah, untuk lebih nyaman. Tapi saya masih merasa saya punya cara lain untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan saya. Saya merasa riba itu masih belum menjadi masalah yang sangat mempengaruhi kehidupan saya. Jadi saya merasa masih bisa membenahi kehidupan, masih bisa membenahi bisnis itu menurut logika saya gitu, menurut logika saya. Tapi sampailah pada suatu titik yang saya pun sudah angkat tangan ya, saya sudah merasa tidak sanggup. Akhirnya saya kontak Bang Irwansah, saya telepon beliau, Bang, abang ada di mana ini? Saya tanya, saya ada di Medan, Bang Nafis katanya. Besok saya akan ke sana, saya bilang. Saya besok akan main ke sana, saya akan banyak curhat lah. Artinya memang sudah tidak tertahan lagi, beban yang berat sudah tidak tertahan lagi, Pak Adit. Saking tidak kuatnya, ya udah besok saya akan berangkat ke Medan, saya akan temui Bang Irwansah, saya akan ikuti nasihat beliau untuk ikut event-eventnya MTR itu, katanya yang fundamental, katanya begitu-begitu, saya kan belum tahu. Akhirnya beliau bilang begini, nggak usah Bang, besok kami ada acara di Bogor, sekitar seminggu lagi, besok abang kesana aja. Nah dari situ Pak Adit, menetapkan diri untuk berangkat ke Bogor, akhirnya kenallah dengan MTR dan Masya Allah luar biasa, ternyata di MTR itu bukan hanya sekedar melunasi hutang dan menghentikan ribanya, tapi MTR itu mendidik kita untuk menjadi manusia yang sesungguhnya, bukan manusia jadi-jadian, manusia yang mengikuti aturan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Nah itu benar-benar saya rasakan dan sekarang menjadi semangat untuk berkontribusi di jalan Allah, untuk berdakwah, untuk ini jadi bermanfaat, yang rasanya saya ini tidak mungkin untuk berdakwah, untuk berkontribusi pada umat. Ini kayaknya nggak mungkin sekelas kemampuan saya. Dulu saya tidak terpikir seperti itu. Setelah saya di MTR, ternyata luar biasa. Nah itu sekelumit Mas Adit, bagaimana saya dapat tergabung dalam MTR, yang alhamdulillah sekarang banyak sekali saudara-saudara saya yang merasa sangat dekat sekali di MTR ini, yang sangat merasa membantu untuk bertukar pikiran. Bahkan seperti acara live ini luar biasa teman-teman MTR, Pak Adit ini luar biasa, Masya Allah. Itu Pak Adit sekilas. Baik. Gini,
Kalau kita lihat Pak, artinya kalau Pak Nafis tadi ngomongnya kan mau kenal MTR itu karena ibaratnya sudah nggak tahan lagi. Artinya itu mulai terkikis logika tadi yang tadinya kita berpikir dengan logika itu kan mulai terkikis dan akhirnya mencari jawaban itu. Sebenarnya kalau kita melihat komen-komen di Facebook terkait MTR di grup MTR itu, kalau kita mungkin di posisi mereka waktu itu, mungkin ada benarnya. Ada benarnya begini, orang lagi pusing, orang lagi jatuh, kok disuruh ibaratnya ngomong baca buku, nah, kan gitu. Kok disuruh baca buku, kok disuruh ikut seminar fundamental. Nah, ini kalau kita di posisi dulu belum tahu apa itu MTR, pasti berpikir seperti itu. Nah, saran Pak Nafis nih kan Pak Nafis yang sudah kan persis nih kalau Pak Nafis ketika kita berpikir dengan logika dan akhirnya kita mulai mengikis itu semua, menurunkan ego dan akhirnya masuk ke MTR. Nah, saran Pak Nafis untuk teman-teman yang ada komen seperti itu seperti apa? Saran saya semoga ya, ini semoga saya doakan teman-teman yang ada di luar sana, semoga jangan sampai mereka itu terpuruk dahulu. Memang paling enak Pak Adit ngajak orang yang sudah mengaku jatuh, dia minta tolong. Nah, kalau dia sudah jatuh, dia minta tolong, enak kita nolongnya. Ayo berdiri. Nah, tapi kalau dia ada juga sebagian yang jatuh, tapi dia bilang tidak, saya nggak jatuh, padahal sudah jatuh ya, dia sudah posisi jatuh, tapi dia nggak bilang, oh saya nggak jatuh, saya masih kuat. Nah, ini susah nih kita mau nolong, dia terlalu ego. Nah, ada juga yang masih oke, usahanya masih oke, seolah-olah oke, dia dapat musibah yang dia rasain hanya ujian dari Allah, dia merasa seperti itu. Memang agak susah. Artinya butuh perjuangan bagaimana agar dia paham MTR itu untuk kita tarik masuk ke dalam MTR, untuk kita masukkan ke dalam event MTR yang namanya SMHTR itu agar bisa merubah mindset seseorang sehingga dia punya keyakinan, punya fundamental untuk berani berubah, untuk berani berbuat, dan tidak akan dia dapatkan perubahan mindset itu ketika hanya dari luar saja, hanya baca buku saja, ketika dia tidak masuk langsung ke dalam MTR itu sendiri, tidak mengikuti langsung event MTR itu sendiri. Jadi saran saya dalam kondisi apapun, apalagi yang sudah merasa berat, ayo. Bahkan dulu saya digaransi, Mas Adit. Pak Adit, saya dulu digaransi oleh teman dari Solo. Waktu itu saya digaransi oleh beliau, dia bilang begini, ikut event MTR ini yang namanya SMHTR. Waktu itu saya ikuti di Cirebon. Waktu itu teman ini bilang begini, kalau nanti kamu setelah ikut event ini tidak mendapatkan apa-apa, uang pendaftaran, uang perjalanan, semua uang makan, semua kamu catat, semua Mas Nafis catat, akan saya ganti 2 kali lipatnya. Beliau bilang begitu. Akan saya ganti 2 kali lipatnya. Kalau tidak mendapatkan apa-apa, boleh dipegang omongan saya. Nah, sampai beliau bilang begitu. Akhirnya, ya, saya rasa dia tidak berlebihan menggaransi seperti itu, karena setelah saya rasakan, setelah saya paham, setelah saya masuk, setelah saya ikuti, ternyata luar biasa. Seandainya saya tahu apa yang diajarkan, apa yang diberikan sehingga saya bisa berubah, saya punya fundamental yang menurut saya berani untuk berbuat sesuatu perubahan dalam hidup ini, saya rasa bayar segitu tuh sangat murah sekali. Waktu itu event SMHTR hanya berapalah, kalau
dibandingkan dengan uang nggak ada artinya Pak Adit. Nah itu mungkin nanti kalau sudah pandemi ini lewat, di Lampung ada event SMHTR lagi, insya Allah saya juga akan contoh saudara saya yang ada di Solo, akan menggaransikanlah event ini agar teman-teman di luar sana banyak juga yang tercerahkan, banyak juga yang terlepas dari jeratan hutang dan riba. Saya kira begitu Mas Adit. Baik. Baik ya, sebelum saya akan menyapa teman-teman kita yang sahabat kita yang sedang menonton. Untuk sahabat saya, sahabat kita semua, sahabat ahli surga, selamat menyaksikan ya live ini untuk Bu Ade Kusuma Wardani yang lagi nonton. Ini sudah lama kita nggak bertatap muka dengan sahabat ahli surga dengan rame-rame ya, tentunya. Bu Ade, di sini ada Pak Imam, ada Pak Suwitno, terus ada Pak Agus Hani, Pak Tarjo, Mas Ali. Di sini nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang saya akan coba sampaikan karena tidak bisa saya sampaikan, saya tampilkan di layar. Nanti saya sampaikan ke narasumber. Jadi intinya begini, benang merahnya hampir sama nih kasusnya Pak Nafis dengan saya. Saya tadi menarik kesimpulannya, ada kata-kata yang menarik begini. Saran Pak Nafis tadi. Jangan sampai teman-teman yang di sana yang komen-komen seperti itu dalam grup itu merasakan jatuh lebih dalam. Artinya kan begitu. Harus gini. Saya dulu seperti itu, nggak percaya, tapi makin dalam utang riba itu makin dalam. Dan sudah terlanjur dalam, akhirnya tetap kita mengikuti MTR. Akhirnya penyesalan itu pasti ada. Kenapa kok nggak kenal MTR dari dulu? Nah itu, jangan sampai seperti itu. Nah, sebelum lebih jauh nih, saya pengen ke istri tercintanya Pak Nafis nih. Nah, ini kan tadi Pak Nafis ngomong terkait dengan ujian. Ujiannya dalam rumah tangga itu seperti apa, atau dalam anaknya berapa, terus apa berdampak di anak itu seperti apa? Silakan untuk dari pandangan seorang istri, silakan. Ya, musibahnya apa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini ya Mas Pak Adit ya. Awalnya memang saya kenal MTR juga kan dari suami, itu pun memang kita kenalnya waktu berangkat haji tahun 2017. Saya juga nggak tahu tuh kok ada tiba-tiba ada Bang Irwan dekat di tempat kita. Kata saya ada orang Indonesia juga di situ, rame sih padahal ya, tapi ya tetapnya dia deketnya sama kita. Di situ aja mah deket ibu-ibu itu sama bapak-bapak itu, kata dia. Jadi di situ ngobrol, tapi memang kita biasa aja, santai aja. Padahal saya berangkat haji 2017 itu masalah saya tuh benar-benar bertubi-tubi. Bukan 1, 2, 3 lagi, sudah tidak terhitung. Tekanan-tekanan dari luar, tekanan-tekanan dari pokoknya semua, tetangga, semuanya itu pada membuat saya jadi hati saya itu apa ya? Pokoknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah pokoknya ya. Intinya itu terlalu sakit gitu loh, terlalu dalam, terlalu banyak masalah. Tapi di situ saya cuman berdoa sama yang di atas, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami nantinya, dalam keluarga, dalam mengurus anak nantinya, dalam usaha, saya cuma bisa berserah sama yang di atas. Berpasrah ya. Ngasih saya yang terbaik seperti ini, ya harus saya terima. Kalau memang Allah punya rencana yang lain lagi, untuk saya ada yang terbaik lagi, ya saya akan pun terima juga. Saya tidak pernah ngerasa, oh saya punya masalah ini berat. Benar berat masalah saya, cuman saya anggap, ya sudahlah, semua manusia itu bakal dicoba, diuji itu pasti. Cuman beda-beda versinya. Mungkin Allah ngasih saya cobaan seperti ini, karena saya sanggup, karena saya kuat gitu. Jadi saya berpikir, ya sudah saya jalanin aja. Dan dulu, saya waktu sebelum kenal MTR juga, usaha kami memang ya belum stadium akhir, tapi udah ada titik-titik stadiumnya sudah kelihatan.
Jadi yang dulu Baik. saya ngadepin orang bank, ngadepin semua sales, ngadepin orang marah-marah sama saya tuh udah saya yang paling depan, saya yang paling jagoan. Karena suami saya sibuk dengan dunia sendiri, sibuk ngetrail yang udah nggak pulang berhari-hari. Masya Allah. Kalau sekarang dia kan sibuknya berdakwah, kalau dulu enggak, sibuknya ngetrail. Jadi pulang udah beberapa hari, baru pulang 2-3 hari. Jadi orang-orang itu tahunya itu sama saya, bukan sama suami saya. Apa-apa itu carinya ke saya. Karena mungkin saya bisa dipegang omongannya. Karena kalau Pak Haji mungkin dulu itu cuman oh ya, cuman janji-janji palsu lah bahasanya. Oh, gitu ya. Jadi ya udah setelah musibah, setelah apa ya, cobaan juga sudah mulai kelihatan, kerikil-kerikil rumah tangga pun sudah kelihatan sudah tidak harmonis lah, pokoknya sudah banyak sekali ya. Saya coba berdiri di tempat dan saya cuma hanya bisa kasih yang terbaik buat saya dan suami saya. Yaitu ada event MTR, suami saya mungkin dia sudah angkat tangan, terus dia bilang sama saya, ada acara loh di MTR di mana? BEMIM ya? Enggak, waktu itu di Bogor memang. Iya, tapi ya kita kan nggak tahu sih event apa itu namanya. Akhirnya saya cerita dengan istri karena memang ya masalah sudah bertumpuk-tumpuk lah. Masalah sudah bertumpuk. Akhirnya ya kalau dia merasakan luar biasa masalah yang dirasakan di rumah tangga sudah. Baik, sebenarnya gini Pak, mungkin nggak jauh berbeda dengan sahabat-sahabat semuanya yang lagi nonton ya. Yang namanya tabiat buruk utang itu memang kayaknya selalu berdampak di rumah tangga gitu. Saya dulu juga seperti itu, ibaratnya ngomong temperamen. Nah, kalau saya dulu temperamen, gampang marah dan gampang bohong. Kalau saya tuh itu. Bohongnya apa? Anak-anak yang tidak tahu apa ya, tidak berdosa kita ajarkan untuk bohong. Contohnya seperti apa? Ketika ada mungkin sales atau tetangga nagih atau ada bank nagih, pasti kita ngomong. Kita lagi nonton TV dan ada orang datang, saya kan pasti ngomong ke istri atau anak, bilang ayah nggak ada, ayah lagi keluar. Nah itu salah. Nah, itu artinya semua orang itu pasti terkena tabiat buruk utang ketika dia sudah mengambil apalagi dosa riba. Di komen-komen ini juga ada banyak yang ngomong itu saya banget itu, termasuk Pak Tarjo itu. Pak Tarjo itu gitu. Nah, ujiannya di rumah tangga itu memang sangat luar biasa ketika kita, apalagi kalau kita nggak segera memutuskan untuk segera bertobat. Dan akhirnya kita berkumpul dengan orang-orang yang memang satu frekuensi. Kalau kita nggak segera mengambil tindakan itu, kita mungkin bisa jadi rumah tangga kita akan, bukan kok saya mendahului, kalau saya dulu seperti itu, diteruskan bisa jadi rumah tangga saya pecah. Kalau saya dulu seperti itu. Tapi ya itu tadi, bukan mendahului Allah, tapi memang seperti itu. Gitu. Mungkin sama lah kalau Pak Nafis juga seperti itu. Nah, sekarang kan kita lihat perbedaannya Pak Nafis. Pak Nafis dulu 2 hari nggak pulang, kerjanya nge-trail, sekarang kerjaannya dakwah. Nih, dari seorang istri perbedaan itu kan sangat luar biasa nih, Bu Christine. Nah, ini bentuk dukungannya untuk suami sekarang kan udah jauh berbeda. Keluarnya untuk berdakwah. Nah, ini bentuk dukungannya seorang istri yang solehah ini gimana ini? Kalau saya ini dia berdakwah sampai di ujungnya dunia juga silakan, ini Pak Adit. Cuman kalau berdakwah itu harus istilahnya ada pembicaraan lah. Oh besok saya mau ke Jogja, umpamanya mau berdakwah nih. Mungkin saya pulangnya 2 hari atau 3 hari baru pulang, nggak apa-apa gitu. Saya nggak apa-apa ada omongan seperti itu nggak apa-apa. Asal jauh-jauh hari, maksudnya asal sudah jauh-jauh kasih kabar. hari. Kadang-kadang nih suami saya ini nggak begitu, Pak Adit. Baik, jadi, saya juga paham karena seorang istri mempunyai anak kecil itu kan kalau dadakan, saya juga anak saya kecil-kecil nih Pak. Alhamdulillah saya mau 4 nih malahan, Pak Nafis kan 3 nih. Tapi alhamdulillah kecilnya jarak-jaraknya juga ini. Saya tahu nih ketika ini baik, berarti kan tinggal komunikasi ibaratnya
untuk dakwah terserah nih. Alhamdulillah kan Pak Nafis, ketika kita sudah punya istri yang soleha dan mendukung dakwah kita, sudah yakin aja nanti segala persoalan urusan rumah tangga, urusan usaha pasti akan ditolong Allah ketika kita akan menolong agama Allah, kan begitu. Baik, di sini saya akan membacakan salah satu pertanyaan nih, mana ya pertanyaannya? Ini Mas Ali ngomong, Pak Nafis kelihatan lebih muda ya. Ini kayaknya efek sudah nggak kenal ini riba kayaknya. Masya Allah. Mana ya? Oh, pertanyaannya sudah terjawab semua nih dengan ulasan Pak Nafis tadi. Nah, yang saya tanyakan begini Pak Nafis, ini kan musim COVID nih. Ya. Nah, musim COVID ini seperti yang dibilang tadi kan, COVID ini kan semua pengusaha banyak yang menjerit Pak. Ya. Omset menurun otomatis berpengaruh ke profit, sedangkan yang namanya pengeluaran itu pasti bahkan mungkin ada yang lebih besar gitu karena listrik sekarang naik, mungkin ada yang mengeluhkan seperti itu. Nah, tapi ternyata nggak seperti itu. Dengan orang MTR tuh nggak ada yang ngeluh, tapi tetap riang gembira, bahkan tetap pada keluar. Kemarin ada yang dakwah rombongan kan gitu. Nah, ini seperti apa ini kok rahasianya? Silahkan di-share untuk teman-temannya atau sahabat ahli surga yang melihat atau menonton. Nah, ini saya rasa penting sekali untuk disampaikan ke teman-teman yang ada di luar sana, Mas Adit. Apa ya? Kalau hanya sekedar pandemi corona seperti ini, buat warga MTR itu nggak ada apa-apanya. Saya yakin seyakin-yakinnya nggak ada apa-apanya. Belum ada seujung kuku dengan masalah yang dulu sebelum kita kenal MTR, yang saya bilang dulu menjadi sirkus, dulu menjadi budak, dulu menjadi apa ya, itu kalau cuman hanya sekedar COVID ini nggak ada artinya. Ya kalau warga MTR ketawa-ketawa aja lah, senyum-senyum aja ngadepin COVID ini. Bahkan yang kami rasakan memang benar, Allah itu kasih rezeki dari sumber yang tidak kita duga-duga, itu ternyata kami alami. Dengan kondisi pandemi seperti ini, justru saya mau kemana aja, ada aja uangnya Pak Adit. Uangnya ada aja, kesempatannya ada aja. Allah cukupkan. Allah, Masya Allah, saya banyak sekali bersyukur. Ternyata rezeki yang tidak diduga-duga itu benar-benar ada dan benar-benar saya alami gitu. Jadi yang dulu perputaran omset di toko saya sehari puluhan juta, yang sekarang hanya berapa, bahkan tidak sebanding dengan dulu. Tapi ternyata saya dapatkan rezeki itu tidak dari toko, gitu. Dari sumber yang lain yang justru menurut saya sangat berkecukupan sekali. Kalau dulu kelihatannya besar, tapi cash on hand itu tidak pernah saya pegang, hanya jumlahnya aja besar gitu ya dulu ya. Jadi alhamdulillah sekarang ini cash on hand-nya ada terus gitu. Mau kayak kemarin alhamdulillah ya 3 hari kita keluar dakwah rombongan ya, alhamdulillah, Masya Allah, Allah cukupkan itu. Jadi kalau buat warga MTR, karena segala sesuatunya karena Allah itu, Allah pasti akan mudahkan segalanya. Apalagi kita sudah paham apa itu konsep rezeki, apa itu kehidupan seorang yang cerdas itu harus seperti apa. Seorang muslim yang cerdas itu mempersiapkan kehidupannya untuk setelah matinya gitu. Jadi luar biasa, berpikirnya lebih rileks, rezeki insya Allah ada terus, dan Allah cukupkan. Allah itu akan memberi sesuai dengan prasangka hambanya, dan itu saya rasakan Pak Adit, saya rasakan sekali. Jadi jangan khawatir dengan perjalanan hijrah ini, dengan perjalanan ketika meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Insya Allah semuanya akan Allah permudah.
termasuk rezeki yang bakal kita dapatkan nantinya. Yakinlah Allah yang memudahkan segalanya. Dan saya bisa bicara seperti ini, itu saya alami. Itu alami. Baik, untuk gambaran ya sahabat semua yang lagi nonton nanti atau yang lagi melihat video ini nanti. Jadi begini, orang-orang MTR itu sebenarnya bukan tidak terpengaruh ya Pak Nafis terhadap COVID. Tapi orang MTR ini sudah bisa memanage. Orang MTR itu sudah bisa memanage. Kalau dipikir ini kalau saya ini ya, ini sedikit saya akan mengungkapkan apa yang terjadi di saya. Kalau saya begini, COVID itu pasti berdampak di saya. Cuman orang MTR itu nggak mau yang namanya mengeluh. Mengeluh apalagi di depan manusia kalau ditanya gimana. Orang-orang MTR nggak mungkin ngomong aduh gimana ini COVID ini gini, nggak akan mungkin orang MTR seperti itu. Mengeluhnya pasti cuma sama Allah. Nah, sebenarnya berdampak, tapi ketika kita cuma mengeluh sama Allah, itu yang tahu cuma Allah. Nah, dan ketika kita sudah mewakafkan diri kita untuk berdakwah, nah, saya merasakan ada aja uang yang untuk mengarah ke sana itu. Walaupun sebenarnya mungkin ya kalau keuangan saya lagi drop mungkin ya, tapi kalau untuk ke arah sana itu pasti ada. Dan yang namanya rezeki ketika ada seketika gini nih, saya pernah merasakan benar-benar yang dikatakan Pak Nafi tadi cash hand itu nggak ada, itu pernah terjadi di saya, mungkin sering. Cuman ketika sudah tidak ada, sekarang kan ketika sudah hijrah, komunikasi dengan istri itu jauh lebih baik lagi. Pasti nanti saya ngomong, seorang istri ngomong, ya duitnya nipis. Nanti kalau pas saya dapat omongan seperti itu, saya akan bicara, ya udah nggak apa-apa, besok ada lagi. Ternyata benar, Allah ketika suami istri itu rumah tangganya bagus, suasananya dibangun baik, rezeki itu pasti ada. Nah, orang-orang MTR itu yang membedakan dengan yang lain, nggak pernah ngeluh dengan manusia. Tuh, kita mengeluhnya cuma sama Allah. Dan sama Allah pasti dikasih. Tuh. Ya, Pak Nafis ya? Betul sekali. Nih, ada pertanyaan nih untuk Bu Christine. Dari Bu Yanti Oktavia Nasution. Bu Christine hebat, mendukung suami mau dakwah kemana aja. Dilanjutkan pertanyaan oleh suami. Muhammad Sahril Nasution. Apa suka dukanya suami dakwah dan sering ditinggal buat istri Pak Nafis? Apa suka dukanya? Benar itu. Jangan sampai terjebak nih ya. Jangan sampai terjebak. Jadi gini, sukanya ya saya benar. Kalau saya suka suami saya berdakwah. Karena memang benar ya, kalau kita berdakwah di jalan yang Allah, selalu Allah akan memberikan yang terbaik buat umatnya, pasti itu. Apa aja kehidupannya, rezekinya, apapun ya. Tapi ada tapinya juga memang. Kalau berdakwahnya, dukanya tidak ada pembicaraan di awal, ya itu saya agak repot Pak Adit, karena saya punya anak kecil-kecil nih, 2. Mungkin warga MTR juga tahulah kondisi anak-anak saya juga seperti apa gitu loh. Jadi kalau saya sih kalau ditinggal dengan keadaan baik-baik semua sih nggak masalah. Tapi kalau zaman dulu Pak Adit, waktu zaman masih jahiliyah, saya ditinggal 3 hari, 4 hari pun sampai berhari ini saya fine-fine aja. Mau pulang-pulang nggak pulang ya sudah, pikir saya begitu. Karena dulu anak saya masih 1, udah besar juga. Jadi saya cuma sama dia, juga memang ada yang bantu. Tapi kan karena dia sudah sekolah, jadi untuk bicara ngobrol itu bisa gitu sama dia. Kalau sama yang kecil-kecil kayak gini belum bisa diajak ngobrol. Yang ada riwah, bapaknya pergi, pulangnya sampai malam. Karena ya itu aja sih dukanya. Kalau pas lagi ketemunya yang kondisi baik, nggak apa-apa. Ya, tapi yakin aja ya Bu ya, ibaratnya ngomong nanti pahalanya itu double itu. Amin. Ya, didoakan aja yang baik, yang positif untuk suaminya, dan suaminya jangan lupa mengkomunikasikan dengan baik kepada sang istri. Ya,
di sini kita sapa dulu nih, ada warga Palembang yang lagi menyaksikan. Pasti tahu lah kalau saya menyebut Palembang, mungkin kalau Pak Nafis tahu. Coba disapa dulu nih, Kak Rudi Wage. Masya Allah. Assalamualaikum, Kak Rudi. Wah. Waalaikumsalam. Ini Palembang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan COVID segera berakhir, bisa silaturahmi tatap muka ke Sumatera Selatan lagi. Kangen ini ketemu saudara-saudara di Sumatera Selatan. Betul. Luar biasa. Prabu Mulih ya. Kak Rudi lagi di Prabu Mulih. Baik, ini ada pertanyaan begini. Maaf Pak Nafis, kiat-kiat meyakinkan istri. Ini kalau Pak Nafis kan sudah satu frekuensi nih dengan istri. Ini ada pertanyaan kiat-kiat meyakinkan istri. Bertanya, adik boleh saya tahu nggak? Namanya Pak Tarjo. Selain berdoa itu apa gitu? Ya, kiat-kiatnya ya memang bertahap sih ya. Bertahap artinya ketika kita sudah satu frekuensi, bertahap kita juga mesti menuntut ilmu, belajar, ngaji itu terus harus rutin. Artinya itu nanti yang akan banyak memahamkan kita, juga banyak memahamkan istri, sehingga pemahaman kita itu terus berkesinambungan dan paham tentang agama ini, paham tentang perjalanan hidup ini semakin yakin. Karena ketika kita sudah dipahamkan tentang untuk apa kita diciptakan, baik istri maupun suami, itu akan lebih mudah. Bahwasanya kata Allah, manusia diciptakan itu untuk beribadah. Nah, apapun yang kita perbuat dalam kehidupan sehari-hari kita, dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, itu bentuknya ibadah. Nah, jadi hal apapun yang kita lakukan antara suami dan istri itu yakin ini bentuk ibadah saya. Baik saya tindakan saya kepada istri, begitu juga istri harus paham itu, bahwa apapun istri yang lakukan selama 24 jam itu bentuk ibadah, dengan komunikasi dengan suami, semuanya kalau sudah seperti itu, frekuensinya sudah nyambung seperti itu, insya Allah akan mudah mengkomunikasikan apapun, itu akan lebih mudah. Jadi saran saya, suami istri harus selalu terus menuntut ilmu, selalu ngaji, ikuti kajian-kajian, ikuti halakoh, ikuti segala bentuk menuntut ilmu yang itu benar-benar syar'i. Nah, itu akan menambah wawasan, akan menambah keyakinan, akan lebih gampang lagi menerima masukan hal yang baik datangnya dari luar maupun dari lingkungan keluarga kita. Jadi bisa satu frekuensi gitu, Mas Adit. Nah, begitu Mas Tarjo. Baik, mudah-mudahan Pak Tarjo nyimak dan bisa diterapkan di kehidupan rumah tangganya sebagai bentuk masukan atau sharing pada hari ini. Ini dijawab sama Kak Rudi. Waalaikumsalam. Salam tring tring tring. Nah, mudah-mudahan nih ya, kayaknya bagus juga ketika tamu atau narasumber kita dari Sumatera Selatan bisa kita iniin. Beliau kayaknya juga sudah tring-tring dan sudah ini ya, sudah bebas ini ya. Kak Rudi ya, mohon dijawab nih kapan bisa gabung untuk jadi narasumber di MTR Lampung nih, agenda ngobrol bareng sahabat. Mudah-mudahan beliau bisa menyempatkan waktunya. Dan ini ada pertanyaan lagi nih. Setelah di MTR, rasa cinta kepada suami semakin besar nggak ya? Ini pasti untuk istri nih. Makin besar nggak? Pasti makin besar lah. Anak di musim lockdown ini juga bertambah kan gitu. Coba dijawab. Ya. Iya. Silakan jawab.
rasa apa tadi Pak Adit minta diulang tuh pertanyaannya, Mas Allah. Setelah di MTR, rasa cinta kepada suami semakin besar nggak ya? Biasa aja sih. Aduh, ini Kalau yang pertanyaannya. karena rasa cinta itu sudah dibagi untuk anak-anak. Jadi anak itu kalau menurut saya sudah apa ya, rasanya itu udah ke anak-anak aja gitu, ke bapaknya itu sudah yang ya sama cinta ya cinta lah ya, kalau nggak cinta anak saya nggak mungkin 3 juga loh Pak Adi. Berarti ini kalau saya lihat Bu Christine ini tipikalnya masih malu-malu kucing kalau di depan publik seperti ini. Enggak, ya jelas gitu. Kalau pasti urusan cinta di MTR itu pasti bertambah. Saya merasakan perbedaan itu yang sangat luar biasa. Dulu yang saya rasakan ya, sebelum masuk MTR itu ngobrol apa ya? Ngobrol sedikit aja kalau dipanjangin ibaratnya ngomong kita bahas apa gitu. Ujung-ujungnya berantem loh kalau saya dulu. Senggol bacok. Nah, senggol bacok bahasa itu terjadi di saya gitu loh. Tapi ketika sudah MTR, ya itu tadi contohnya hal terkecil. Kayak misal stok beras nih, stok beras habis, pampers habis, itu hal terkecil seperti itu dikomunikasikan tanpa ada rasa emosi. Lah kalau dulu kita ngomong beras habis ibaratnya ngomong apa enggak langsung mendedeh otak. Kalau sekarang enggak. Oh ya mah, hari ini belum ada, kita ini besok ya, mudah-mudahan kita ada rezeki. Luar biasa kan ketika sudah mengenal MTR dengan seperti itu. Ya dampaknya selalu positif. Akan bertambah anaknya gitu loh. Anaknya bertambah. Nah, itu kalau di saya kan gitu. Dampak positif itu selalu bertambah anak gitu. Atau ini ada lagi nih, lebih diperhatikan, lebih disayang, baik anak maupun istri ditambah kasih sayangnya. Ya, ini ada masukan dari Pak Syahril Nasution. Nah, ini untuk istri. Kalau untuk Pak Nafis ada kendala nggak sih Pak ketika kita ini berdakwah? Apalagi dakwahnya ini tentang utang. Sebenarnya umum banget sih masalah utang. Cuman pernah nggak ngerasa ada kendala dakwah di lingkungan itu ditentang? Ini aliran-aliran sesat, aliran ini ada nggak? Coba di-share, Pak. Ya, kalau di lingkungan itu nggak mungkin ya, nggak ada kendala, pasti ada kendala. Artinya mungkin dari mereka kan hanya bisa melihat apa yang terindra, Pak Adit. Nah, misalnya saya saja, mungkin mereka melihat saya, wah dulu yang namanya Nafis itu usahanya lancar, tokonya besar, perputarannya hebat. Tapi sekarang wah malah jadi begitu. Padahal mereka tidak tahu sebenarnya yang terjadi di dalam keuangan saya, di dalam rumah tangga saya, mereka tidak tahu. Justru saya sekarang jauh merasa cukup dibandingkan dulu saat kayaknya nominal itu banyak, nolnya banyak itu, tapi saya tidak bisa merasakan itu, tidak bisa merasakan kenikmatan itu. Nah, jadi mereka banyak mengindra dari itu sehingga cuma akal-akalan aja, setelah dia bangkrut ngomongnya seperti itu. Setelah dia susah ngomong seperti itu modus aja, cari selamat, cari ini ya itu memang akan terjadi. Tapi saya anggap seperti itu ya hal lumrah, memang akan seperti itu, nggak masalah bagi saya, nggak masalah ketika saya sampaikan hal kebaikan, dia mau terima atau tidak itu sudah bukan wewenang saya, itu sudah urusan Allah. Yang saya yakini apapun tanggapan masyarakat, tetangga, saudara, lingkungan, mereka mau memandang positif atau negatif itu bukan hak saya lagi gitu. Yang pasti saya berdakwah karena Allah, saya berbuat seperti ini karena Allah, ya
Artinya sekarang mau ngapain bukan karena keinginan saya lagi gitu ya, bukan karena ego saya lagi. Dulu sampai istri tadi bilang, benar, saya kalau dulu ngomongin hobi yang ngetril kemana sih, ke Sumatera yang insya Allah saya ubek-ubek sudah, Jawa sudah gitu ya, sampai berhari-hari itu hanya untuk mencari kesenangan. Dan dulu saya ketemu teman, ketemu relasi, ketemu saudara, yang saya obrolkan tidak jauh dari hobi, tidak jauh dari duniawi. Tapi alhamdulillah sekarang ini ketemu siapapun yang saya obrolkan itu tentang agama, karena itu yang mindsetnya sudah kita dapatkan, bahwasanya apapun bentuknya dalam kehidupan saya ini 1 kali 24 jam itu harus berbentuk ibadah, apapun itu. Nah, jadi apapun tanggapan masyarakat, apapun tanggapan teman, mau negatif ataupun positif, saya berperilaku sebaik mungkin, yang saya hanya mengharap ridhonya Allah, agar apa yang saya lakukan semuanya ini berbentuk ibadah. Jadi saya pun ingin sekali sesuai dengan apa yang Allah mau gitu. Artinya dari mulai bangun sampai tidur lagi itu semuanya bentuk ibadah. Saya ingin wujudkan itu. Salah satunya untuk berdakwah ini luar biasa, ini pekerjaan yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya, ini pekerjaan dakwah ini. Tapi ya memang kita tidak lupa dari pekerjaan kita untuk menghidupi anak dan istri. Jadi apapun tanggapan mereka di luar, kerikil-kerikil yang terjadi, batu sandungan pasti ada. Siapapun saya yakin pasti ada. Apalagi setan tidak akan tinggal diam. Itu Pak Adit. Baik, untuk komentarnya Pak Nafis nih terkait dengan apa ini buku merah, terkait dengan buku merah seperti ini. Buku merah, ya buku merah ini kan lagi rame Pak di Facebook. Ya. Nah, coba sih gambarin apa sih kok buku merah ini lagi rame, dan maksudnya menurut Pak Nafis itu kenapa kok buku merah ini bisa rame seperti itu di Facebook? Buku merah ini bisa rame di Facebook itu yang pertama karena mereka banyak yang belum tahu apa sih itu buku merah. Yang pertama, mereka ingin tahu, bahkan ada sebagian orang yang bingung bagaimana cara mendapatkannya. Dan di Facebook itu masih banyak sekali masyarakat yang tidak paham dengan apa itu MTR. Bahkan akhirnya timbullah prasangka-prasangka yang negatif gitu ya. Kalau isinya sendiri buku merah ini luar biasa. Ini buku yang tidak terbantahkan. Di dalamnya ada kisah sedih, bahagia, marah, kesal, segala macam perasaan ada di dalam buku merah ini yang kalau kita baca itu wah saya banget gitu ya. Wah, ini perilaku orang yang punya tabiat buruk lah. Artinya berangkat dari buku merah ini kita berani untuk berhijrah, berani untuk berbuat. Nah, kenapa di Facebook rame? Kalau saya sempat juga baca komentar-komentar itu, bahkan ada yang nggak tahu ada, dan itu bukan warga MTR yang pasti. Mereka dapat buku merah, ada yang mau jual, bahkan mau jualnya berpuluh-puluh juta. Itu yang kalau saya baca sih ketawa aja, karena dia tidak paham ini. Artinya bagaimana dia saking pusingnya mau menutup hutang. Di situ ada komunitas masyarakat tanpa riba, dia pikir di komunitas ini akan ngasih duit, akan bayarin untuk menyelesaikan utangnya, padahal tidak seperti itu. Yang kita rubah di MTR ini fundamentalnya, sehingga kita
punya ilmu memantaskan diri di hadapan Allah, hingga Allah yang menyelesaikan hutang kita gitu dengan trik-trik dan cara-cara tentunya yang sudah diajarkan. Tapi itu prosentasenya hanya sekian persen karena semua itu karena Allah, Pak Adit. Jadi mereka itu rame, apalagi yang berpikiran negatif itu karena mereka tidak tahu. Karena mereka tidak tahu dan dia belum paham apa sih MTR itu, apa sih acara-acara yang diselenggarakan MTR hingga bisa merubah seseorang, hingga bisa merubah keharmonisan keluarga, hingga bisa merubah segala-galanya dalam kehidupan yang nantinya orang itu yang tadinya ibadahnya biasa-biasa aja menjadi luar biasa. Itu yang harusnya mereka tahu itu gitu ya. Jadi karena mereka tidak tahu, mereka hanya dengan cara pandang mereka sendiri. Saya rasa seperti itu sih, Pak Adit. Baik, untuk teman-teman atau sahabat ahli surga yang nantinya melihat video ini atau sedang melihat video ini, live streaming ini, silakan nanti tinggalkan atau jejak digital sahabat ahli surga di komentar atau di kolom komentar itu tinggalkan jejak, silakan perkenalkan diri dan untuk mengenalkan diri dan kasih tahu Anda ini posisinya di mana. Karena nanti kami akan membalasnya dan akan mengarahkan untuk menghubungi ke korda terdekat atau para pegiat terdekat. Dan pasti ketika nanti sudah bertemu dengan para pegiat, buku itu akan diberikan secara gratis. Kalau cuman ibaratnya ngomong untuk satu dua orang bisa gratis. Seperti itu. Karena niatan kami adalah untuk mengajak sahabat ahli surga semuanya bisa sama-sama berhijrah, memantapkan diri, melakukan kehidupan itu sesuai maunya Allah seperti kata Pak Nafis tadi. Supaya apa? Supaya semuanya berbarokah. Nah, ketika kita sudah mendapatkan keberkahan dari Allah, hidup ini pasti akan luar biasa. Jadi nanti silakan hubungi, nanti dikasih nomor telepon di komentar, nanti akan dibalas oleh para pegiat untuk bisa berkomunikasi dan lebih mengenal, apa kata Pak Nafis tadi, lebih mengenal apa sih MTR itu, apa sih kegiatan MTR itu, supaya apa? Supaya teman-teman di luar sana tidak salah gagal fokus ya, tidak gagal fokus terhadap masyarakat tanpa riba. Baik, terakhir karena ini sudah mendekati waktu asar, Pak Nafis, silahkan berikan motivasi untuk teman-teman supaya mantap berhijrah dan nanti memutuskan ikut di sukses mengembangkan harta tanpa riba. Silahkan untuk motivasinya, motivasi di pandemi seperti ini, atau silahkan motivasi positif. Oke, Mas Adit. Saya ini kadang Pak, kadang Mas, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, karena saya juga masih muda ini. Muda banget di MTR. Kayaknya umurnya masih belasan ini, Mas Adit. Iya, 17 tahun gitu. Luar biasa. Baik, silakan. Teman-teman, saudara-saudaraku sekalian, untuk ke depan kita tahu bahwasanya hidup di dunia ini hanya sementara sekali. Kedepannya setelah kita meninggal, itulah kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang kekal abadi tiada ujungnya. Seandainya kita nanti digolongkan oleh Allah menjadi salah satu ahli surga, itu yang memang yang kita cari. Tapi alangkah malangnya ketika kita nanti meninggal, kita menjadi ahli neraka yang kita tidak menyadari bahwasanya kita itu nanti di akhirat akan menjadi ahli akan menjadi ahli neraka yang selama-lamanya. Karena dengan perbuatan kita yang tidak kita sadari itu sungguh sangat celaka. Maka saya harap kepada teman-teman, saudara-saudara sekalian, terutama yang bisa mendengarkan, mengikuti live di Facebook ini, jangan tunggu nanti untuk berhijrah, jangan tunggu nanti.
Jangan sampai kita punya pikiran nantilah kalau saya ini anak-anak saya sudah mentas, utang saya sudah pada lunas, ini itu pekerjaan udah beres, jangan tunggu nanti. Nggak akan ada habisnya. Yang ada semakin terpuruk, semakin tua, semakin sakit-sakitan, semakin dekat dengan ajal, dan tidak ada kesempatan lagi. Jangan sampai Allah kita tidak mendapatkan kesempatan ini. Saya harap mulai sekarang inilah, apalagi sudah banyak contohnya, sudah banyak ditunjukkan kejadian-kejadian yang dapat kita indra, yang dapat kita rasakan bahwasanya memang sangat berat kehidupan ini, tapi ternyata setelah kita berhijrah, ternyata hidup ini sangat ringan, sangat menyenangkan, sangat riang bergembira, karena saya balikkan lagi perkataan saya tadi bahwasanya kita harus menjadi seorang muslim yang cerdas, yang menjadikan hidup ini untuk bekal kita nanti di akhiratnya. Allah itu luar biasa, nggak ada bandingannya, nggak ada tandingannya. Di dunia ini tidak ada sedikit pun yang bisa menandingi akhiratnya Allah nanti. Segeralah, jangan sampai ajal lebih dulu menjemput, karena surga dan neraka itu sebenarnya tinggal kita yang memilih. Kita mau menuju surga atau kita mau menuju neraka. Seandainya kita mau menuju surga, ya sekarang inilah saatnya, jangan ditunda-tunda lagi. Saya rasa itu semoga dapat memotivasi saudara-saudara sekalian, karena tidak ada jalan lain, tidak ada kata lain selain kita segera berhijrah. Salah satunya wasilah yang saya dapatkan di MTR ini luar biasa. Ternyata benang merahnya dalam kehidupan saya dapatkan benang merahnya untuk diperbaiki, sehingga kebaikan-kebaikan yang lain bisa mengikuti, Mas Adit. Itu saya rasa semoga teman-teman dapat termotivasi dan tercerahkan dengan sedikit motivasi yang saya sampaikan, walaupun saya bukan seorang motivator, tapi semoga motivasi ini bisa membuat kita semangat untuk berhijrah. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk Pak Nafis dan istri telah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita dan memberikan motivasi positif. Mudah-mudahan kita semua digolongkan kepada satu golongan kepada Rasul kita yang selalu kita idam-idamkan, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Terima kasih Pak, Bu, waktunya ya sudah mau jadi narasumber di sini. Baik, untuk sahabat ahli surga semuanya yang di rumah, untuk suaminya yang belum satu frekuensi atau sebaliknya istri yang belum satu frekuensi, banyak-banyak berdoa meminta kepada Allah, mudah-mudahan pasangan kita diberikan kelembutan hati dan akhirnya bergabung dengan kita dan memantapkan diri untuk berhijrah, meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan tentunya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk sahabat ahli surga yang ada di Lampung Tengah, silakan yang lebih tepatnya di Bandar Jaya menghubungi Pak Syahril Nasution. Di sini dia mengatakan silakan untuk tatap muka dan akan dihadiahi oleh beliau buku merah. Dan nanti yang di Tulang Bawang Barat silakan temui Pak Nafis atau Pak Hani, di sana banyak pegiat-pegiat MTR. Untuk wilayah metro banyak banget, bisa dengan Pak Sudarman, Mas Naim, semuanya banyak. Nanti silakan dituliskan di komentar. Baik sahabat ahli surga yang menonton kita juga ada yang dari Sumatera Selatan, ada Pak Citra Agung, Mas Surya, terus tadi ada Kak Rudi Wage. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi melalui online seperti ini, atau sebaliknya nanti di Sumatera Selatan memiliki acara seperti ini, kami bisa diundang atau bisa sharing-sharing. Karena apa? Tujuan kita bukan untuk menggurui di sini. Di sini cuma untuk memberikan berbagi cerita. Mungkin kita yang sudah di pegiat ini sudah duluan merasakan apa itu nikmatnya hijrah di lingkungan atau di suatu komunitas masyarakat tanpa riba. Mungkin itu aja, karena kita duluan. Jadi kita berbagi
Mungkin kalau sahabat ahli surga lebih duluan, mungkin sahabat ahli surga semuanya yang berbagi seperti ini. Jadi tidak ada maksud sama sekali untuk menggurui, cuma untuk memberikan motivasi, inspirasi, dan mudah-mudahan sahabat ahli surga yang belum mantap segera mantap untuk berhijrah. Terima kasih. Saya akan undur diri. Saya selaku host di sini, saya minta maaf apabila ada salah-salah kata untuk Pak Nafis dan Bu Christine. Saya mewakili beliau memohon maaf kepada teman-teman ahli surga semuanya apabila kami di sini ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.